Sore itu, langit Ketapang berwarna oranye pucat, tapi suasana di pelabuhan sama sekali tak tenang. Di antara deru mesin kapal dan teriakan buruh angkut, ada ketakutan yang merayap di setiap sudut. Pedagang kaki lima menunduk saat sekelompok pria bertubuh kekar melintas, wajah mereka penuh goresan dan tatapan liar. Nama mereka sudah jadi momok bagi warga, geng preman Cemplon Gondrong. Pelabuhan yang dulu ramai tawa kini berubah jadi wilayah gelap di bawah kekuasaan mereka. Bau ikan asin bercampur solar menusuk hidung, tetapi yang lebih mencekik adalah ketegangan di udara. Orang-orang bekerja cepat, seolah tiap detik bisa memancing kemarahan. Anak-anak nelayan tak lagi berlarian bebas di dermaga, mereka diingatkan untuk menjauh jika mendengar derap sepatu geng itu. Ketapang bukan lagi sekadar pelabuhan, tapi penjara tak berdinding di mana harapan diam-diam terkubur. Di tengah hiruk-pikuk itu, Cemplon Gondrong berdiri di ujung dermaga. Rambut gondrongnya terurai liar, wajahnya keras dan dingin, mata tajamnya menyapu kerumunan seperti predator mengawasi mangsanya. Setiap langkahnya membuat para buruh menelan ludah. Di tangannya, sebatang rokok terbakar setengah, dan senyum tipis menghiasi wajahnya saat melihat seorang pedagang buru-buru menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Di bawah kepemimpinan Cemplon, geng preman itu memalak semua, dari juragan kapal besar hingga tukang sol sepatu sederhana. Uang keamanan, begitu mereka menyebutnya, padahal semua tahu itu hanyalah kedok untuk merampas jerih payah orang kecil. Beberapa kali polisi datang, tetapi entah kenapa tak ada satupun yang berani bertindak. Bagi warga, Ketapang adalah wilayah tanpa keadilan, di mana hukum tunduk pada ancaman. Ada yang mencoba melawan, dulu. Seorang nelayan muda pernah menolak membayar, dan hasilnya jadi peringatan kelam, lapaknya dibakar, perahunya dihancurkan, dan keluarganya terpaksa meninggalkan Ketapang. Sejak itu, tak ada lagi yang berani menegakkan kepala. Dermaga yang dulu penuh candaan kini sunyi dari tawa, digantikan bisik-bisik waspada setiap kali Cemplon lewat. Bahkan suasana pasar dekat pelabuhan ikut tercekik. Harga-harga naik karena para pedagang harus memperhitungkan pajak preman dalam dagangan mereka. Para nelayan pulang melaut dengan wajah lelah, bukan hanya karena badai laut, tetapi badai ketakutan yang menunggu di darat. Ketapang hidup, tapi seperti tubuh yang kehilangan jiwanya. Di sudut dermaga, seorang pemuda sederhana, Ian si tukang sol sepatu, menyaksikan semua itu dengan hati yang memberontak. Tangannya terus bekerja memperbaiki sepatu lusuh para buruh, tapi matanya menyimpan api yang belum padam. Ia tahu, meski ia hanya seorang tukang sol, pelabuhan ini juga rumahnya. Dan rumah itu, pikirnya, tak seharusnya hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Sementara matahari perlahan tenggelam ke balik cakrawala, suara tawa kasar geng Cemplon menggema di udara asin Ketapang. Ombak berdebur lebih keras, seolah ikut menahan amarah. Di balik gemeretak kayu dermaga, takdir pelabuhan ini sedang berputar. Sebuah cerita tentang keberanian akan segera lahir dari tangan kasar seorang tukang sol sepatu, dan malam itu, Ketapang tak sadar bahwa tirani yang menguasainya sebentar lagi akan terguncang. Pagi menyingsing di Ketapang dengan warna merah muda yang samar, tapi pelabuhan masih diselimuti bayang-bayang ketakutan. Ian duduk di lapaknya yang sederhana, hanya beralaskan tikar lusuh dan kotak perkakas tua peninggalan ayahnya. Tangannya cekatan menjahit sol sepatu yang sobek, sementara pikirannya masih tertinggal pada pemandangan kemarin, wajah-wajah warga yang menunduk ketika Cemplon Gondrong melintas. Dalam hatinya, amarah kecil menyala, amarah yang selama ini ia tekan. Sejak kecil, Ian sudah terbiasa hidup keras. Ia yatim piatu, ditinggalkan ayahnya, seorang guru silat kampung, saat usianya baru 10 tahun. Ibunya menyusul tak lama kemudian, meninggalkan Ian kecil untuk bertahan sendirian. Namun, dari sang ayah ia mewarisi bukan hanya kemampuan memperbaiki sepatu, tetapi juga ilmu bela diri dan pesan sederhana, harga diri tak boleh dijual, meski dunia memaksamu berlutut. Kata-kata itu kini terngiang lagi di telinganya. Hiruk-pikuk pelabuhan perlahan mulai ramai. Buruh angkut menyiapkan troli, nelayan membawa keranjang ikan, dan para pedagang membuka lapak. Ian menyapa mereka dengan senyum tulus, tetapi ia tahu betapa lelahnya mereka hidup di bawah pemerasan geng preman. Seorang pedagang ikan tua, Pak Darto, menghampirinya dan berbisik, "Ian, hati-hati. Jangan sampai Cemplon tahu kau menentangnya." Ian hanya mengangguk, namun sorot matanya mengeras. Di kejauhan, suara tawa kasar geng Cemplon menggema.
Mereka tampak santai, seolah pelabuhan ini hanyalah taman bermain bagi keangkuhan mereka. Ian menunduk pura-pura sibuk, tetapi dadanya berdebar kencang. Ia tahu, cepat atau lambat, ia akan menjadi sasaran. Keputusan yang ia buat kemarin, menolak memberi uang keamanan, bukan tanpa konsekuensi. Beberapa anak kecil mendekat ke lapaknya, mengagumi caranya bekerja. Ian menyambut mereka dengan senyum dan bercanda ringan, berusaha menjaga semangat mereka. Namun, di balik senyum itu, pikirannya bergolak, sampai kapan anak-anak ini harus tumbuh dalam ketakutan? Sampai kapan pelabuhan ini dikuasai oleh orang-orang yang tak mengenal belas kasihan? Hatinya memberontak, tapi ia juga sadar betapa berbahayanya musuh yang dihadapinya. Menjelang siang, seorang buruh yang sepatu kerjanya rusak datang, wajahnya cemas. "Yan," dengar-dengar Cemplon marah besar. Dia bilang akan memberi pelajaran bagi siapapun yang berani melawan. "Kau harus waspada." Ian berhenti sejenak, lalu mengangguk mantap. Dalam hatinya, ia tahu jalan kembali sudah tak ada. Ini bukan hanya soal dirinya, tetapi tentang harga diri semua orang Ketapang. Angin laut bertiup lebih kencang, membuat bendera kapal berkibar liar. Seolah alam pun tahu badai sedang mendekat. Ian menyelesaikan pekerjaannya, menyimpan jarum dan benang, lalu menatap dermaga dengan pandangan jauh. Dalam bayang-bayangnya, ia bisa melihat siluet ayahnya memberi salam silat, mengingatkan bahwa setiap gerakan memiliki tujuan mulia, melindungi, bukan menyakiti. Sore itu, ketika matahari mulai condong ke barat, Ian berdiri di tepi pelabuhan, menatap ombak yang bergulung. Di belakangnya, suara preman-preman tertawa semakin keras, seolah menandai awal dari sebuah benturan besar. Dalam hatinya, Ian bersumpah, ia takkan membiarkan pelabuhan ini terus terpuruk. Ketapang boleh dibayangi preman sekarang, tetapi suatu hari, ombak akan berbalik, dan ia, seorang tukang sol sepatu, akan menjadi badai yang mengguncang mereka. Siang itu, matahari Ketapang membakar dermaga hingga kayunya tampak berkilau kemasan. Burung camar berputar-putar di atas kapal-kapal nelayan yang baru merapat. Di antara suara ombak dan klakson kapal feri, suasana pelabuhan terasa lebih tegang dari biasanya. Ian duduk bersila di lapaknya, menyelesaikan sepatu kerja seorang buruh yang robek parah. Di sela jahitannya, ia merasakan firasat aneh, seolah udara asin laut menyimpan peringatan. Suara langkah sepatu bot terdengar berat dan teratur. 3 pria bertubuh kekar muncul dari arah dermaga, salah satunya mengenakan rompi kulit lusuh, wajahnya dipenuhi bekas luka. Mereka adalah anak buah Cemplon Gondrong. Warga yang berada di sekitar segera menunduk dan berpura-pura sibuk, sebagian perlahan menjauh, tak ingin terseret masalah. Ian mengangkat kepalanya, menatap mereka tanpa gentar meski jantungnya berdegup kencang. "Hei, Yan," ujar salah satu preman, suaranya berat dan mengejek. "Cemplon kirim salam, katanya, kau belum bayar uang keamanan bulan ini. Jangan bikin kami repot." Dua temannya tertawa kasar, sementara seorang buruh angkut di dekat situ menelan ludah, menahan napas. Mata-mata para pedagang bersembunyi di balik lapak mereka, mengintip dengan cemas. Ian meletakkan jarum dan benangnya perlahan, lalu berdiri. "Aku sudah bilang kemarin," suaranya tegas namun tenang, "aku tak akan bayar uang keamanan. Aku kerja keras, bukan untuk diperas." Ucapan itu membuat suasana seolah membeku. Bahkan burung camar yang tadi berisik kini seperti menahan suara. Wajah preman bertato itu berubah garang. "Berani juga kau, tukang sol sepatu," katanya sambil melangkah maju. "Kau pikir siapa kau melawan Cemplon?" Tangan kasarnya mendorong bahu Ian, hampir membuatnya tersandung. Tetapi Ian hanya berdiri tegak, matanya menatap tajam. Dalam hatinya, ia mendengar suara ayahnya, "Jangan jadi pengecut di tanahmu sendiri." Dorongan berikutnya lebih keras. Kotak perkakas Ian jatuh, dan sepatu-sepatu lusuh berguling ke arah dermaga. Beberapa warga menahan napas, ingin menolong tetapi takut. Seorang ibu-ibu memeluk anaknya, membisikkan doa lirih agar darah tidak tertumpah hari itu. Namun Ian tidak melawan, belum. Ia tahu setiap gerakan harus diperhitungkan. Salah satu preman lain meraih saku celana Ian, mencoba merampas isi dompetnya. Gerakan itu terlalu cepat dan kasar. Refleks, Ian menangkap pergelangan tangan si preman, memutarnya sedikit cukup membuat pria itu meringis kesakitan. Ketegangan langsung memuncak. Kedua preman lain melangkah maju, marah, sementara beberapa pedagang menutup wajah mereka, tak berani menatap.
Dalam sepersekian detik itu, Ian menyadari bahwa jalannya kembali sudah tertutup. Dengan suara serak yang hampir berbisik, Ian berkata, "Katakan pada Cemplon, ketapang bukan miliknya." Ombak menghantam tiang dermaga, suaranya seperti tepukan perang. Preman-preman itu mundur sebentar, lalu pergi dengan wajah murka, berjanji akan kembali. Warga yang menyaksikan kejadian itu hanya berani bertukar pandang singkat. Mereka tahu, sore itu, percikan api telah menyala di pelabuhan Ketapang, dan tak ada yang bisa memadamkannya lagi. Malam turun di Ketapang, membawa angin asin yang menusuk tulang. Dermaga yang biasanya ramai kini sunyi, hanya suara ombak dan tiupan angin yang terdengar. Ian duduk di lapak sol sepatunya yang porak-poranda, menatap sisa-sisa kotak perkakas yang berserakan. Bibirnya pecah dan darah masih menetes dari pelipis, hasil amukan geng Cemplon gondrong yang datang kembali sore tadi. Mereka memukulinya tanpa ampun, menghancurkan lapaknya, dan meninggalkannya tergeletak di antara sepatu-sepatu rusak. Sementara itu, beberapa warga menatap dari kejauhan, takut untuk mendekat. Mereka ingin menolong, tetapi bayang-bayang dendam Cemplon membuat kaki mereka terpaku. Hanya seorang nelayan tua, Pak Darto, yang akhirnya memberanikan diri. Ia mendekat pelan, membantu Ian duduk dan membersihkan luka di wajahnya dengan kain basah. "Kau harus berhenti, Ian," suaranya lirih. "Mereka tak akan berhenti sampai kau hancur." Ian menggeleng pelan, menahan sakit di rahangnya. "Kalau aku berhenti, Ketapang akan tetap jadi neraka bagi kita semua." Matanya menatap dermaga yang temaram. Di sana, kapal-kapal nelayan bergoyang di terpa ombak, seolah ikut merasakan guncangan hati yang dialaminya. Ia tahu, setiap langkah melawan preman itu adalah risiko nyawa, tapi ia juga tahu, diam berarti kalah. Dalam keheningan malam, suara langkah kaki Cemplon gondrong menggema di pikirannya. Tadi, sebelum pergi, sang preman sempat menatapnya dingin dan berkata, "Besok, tak akan ada lagi tukang sol sepatu di Ketapang." Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada pukulan. Ancaman itu bukan hanya untuknya, tetapi untuk seluruh pelabuhan. Pak Darto memandang Ian dengan mata yang lelah, tapi juga penuh hormat. "Ayahmu dulu juga menolak tunduk," gumamnya. "Tapi Cemplon bukan lawan kecil. Ia punya banyak anak buah dan koneksi." Ian menarik napas dalam-dalam, menahan amarah. Bayangan ayahnya, tegak berdiri di bawah cahaya senja sambil mengajarkan silat, melintas di pikirannya. Ia mendengar lagi suara ayahnya, keberanian bukan soal menang atau kalah, tapi soal melindungi yang lemah. Angin laut bertiup lebih kencang, membuat rambut Ian yang kusut berkibar. Ia berdiri, meski tubuhnya masih gemetar. Setiap sendi terasa sakit, tetapi tekadnya semakin keras. Di matanya, pelabuhan Ketapang bukan sekadar tempat mencari nafkah, itu rumah yang harus dijaga. Luka di tubuhnya hanya memperkuat keyakinan bahwa ia tidak boleh mundur. Di kejauhan, lampu kapal feri berkelap-kelip, memantul di permukaan laut yang gelap. Ian menatapnya lama, mencoba menemukan harapan dalam cahaya yang redup. Dalam diam, ia bersumpah pada dirinya sendiri, tak peduli seberapa besar geng Cemplon, ia tidak akan membiarkan mereka menghancurkan kehidupan orang-orang Ketapang. Jika pelabuhan ini butuh pahlawan, maka biarlah ia, tukang sol sepatu yang sederhana, menjadi pahlawan itu. Malam semakin larut, dan angin membawa aroma garam yang tajam. Ian mengumpulkan sisa-sisa lapaknya, satu persatu, meski tangannya gemetar. Setiap barang yang ia angkat bukan sekadar perkakas, itu adalah harga diri, harapan, dan perlawanan. Di kejauhan, terdengar suara tawa kasar geng Cemplon, seolah mengejek. Namun, di balik luka-luka itu, api di dada Ian justru menyala lebih terang. Ketapang mungkin terluka malam ini, tetapi badai balasan sudah mulai berkumpul di ufuk timur. Fajar menyingsing di Ketapang dengan warna oranye keemasan, menyapu dermaga yang masih basah oleh embun. Ian berdiri sendirian di tepi pelabuhan, tubuhnya masih memar, tetapi sorot matanya kini berbeda, bukan lagi ketakutan, melainkan tekad yang membara. Angin laut bertiup kencang, menepuk wajahnya seperti dorongan untuk bangkit. Dalam benaknya, ia mendengar kembali ancaman Cemplon, "Besok, tak akan ada lagi tukang sol sepatu di Ketapang." Ancaman itu bukan membuatnya mundur, malah membangkitkan keberaniannya. Ia pergi ke gudang tua milik almarhum ayahnya, tempat yang sudah lama tak ia jamah. Bau kayu lapuk dan debu menyambutnya saat pintu kayu berderit dibuka. Di dalamnya, tersimpan tongkat rotan, sepasang sarung tangan kulit,
dan gulungan kain hitam yang membungkus sabuk silat ayahnya. Saat menyentuh sabuk itu, seolah Ian bisa merasakan kehangatan sang ayah, mendengar bisikan masa lalu, gerakan tanganmu untuk melindungi, bukan untuk menindas. Ian memulai latihannya di halaman belakang gudang, hanya ditemani suara ombak. Langkah-langkah silat yang dulu diajarkan ayahnya terasa asing pada awalnya, tapi tubuhnya perlahan mengingat. Keringat mengalir deras, menyatu dengan perih luka-luka kemarin. Setiap pukulan, setiap tendangan, bukan sekadar gerakan, itu adalah sumpahnya untuk melindungi Ketapang. Hari-hari berikutnya ia berlatih tanpa kenal lelah. Saat siang, ia tetap bekerja menambal sepatu buru untuk menyambung hidup. Namun begitu malam tiba, ia pergi ke gudang, mengasah ketangkasan dan kekuatan. Pak Darto, nelayan tua yang diam-diam mengawasinya, terkadang membantu dengan memberi petuah, kekuatan bukan hanya pada ototmu, Ian. Hati yang bersih dan niat yang teguh lebih tajam dari pisau preman manapun. Suatu malam, badai mengguncang Ketapang. Angin menderu, memukul-mukul dinding gudang tua itu. Namun Ian tetap berlatih di bawah kilatan petir, setiap gerakan silatnya menorehkan siluet gagah di tengah cahaya yang membelah langit. Di balik tubuh yang ringkih itu, ada kekuatan baru yang lahir, kekuatan dari tekad, bukan dari dendam. Kabar keberanian Ian mulai merembes ke telinga warga. Bisik-bisik di pasar dan dermaga menyebut nama tukang sol sepatu yang menolak tunduk. Beberapa orang mulai menatapnya dengan harapan samar, meski takut menyuarakannya. Bagi mereka, Ian bukan hanya pemuda keras kepala, tapi pertanda bahwa tirani mungkin bisa diguncang. Dalam keheningan malam setelah badai reda, Ian berdiri di tepi dermaga, menatap lautan yang tampak tak berujung. Kapal-kapal nelayan bergoyang lembut, dan bintang-bintang mulai muncul satu persatu di langit yang bersih. Di saat itu, ia merasakan kehadiran ayahnya begitu dekat, seolah dunia sendiri sedang memberi restu. "Aku tak akan mundur," bisiknya pada ombak. Ketapang mungkin masih berada dalam cengkeraman geng Cemplon, tapi sesuatu telah berubah. Ian kini bukan lagi tukang sol sepatu biasa. Di balik penampilan sederhana dan tangan kasarnya, ia telah menjadi simbol perlawanan. Dan di ujung malam yang sunyi itu, jauh sebelum fajar esok, badai yang lebih besar sedang disiapkan oleh takdir, badai yang akan mengguncang Ketapang hingga ke akar-akarnya. Siang itu, langit Ketapang berwarna kelabu, seolah ikut menahan napas menjelang badai. Dermaga dipenuhi aktivitas, nelayan menurunkan hasil tangkapan, pedagang sibuk tawar-menawar, dan buruh angkut berlari-lari di atas papan kayu licin. Di tengah keramaian itu, Ian tetap bekerja menambal sepatu, meski matanya terus mengamati sekitar. Dalam hatinya ia tahu, Cemplon tak akan diam. Hari-hari tenang hanyalah jeda sebelum guncangan besar. Suara langkah berat terdengar mendekat, disusul aroma rokok murahan. Dua preman Cemplon muncul dari kerumunan, wajah mereka penuh amarah. Salah satunya, si bertato ular di leher, mendorong orang-orang agar memberi jalan. "Hei, tukang sol!" teriaknya lantang, membuat pasar mendadak hening. "Kau pikir bisa mempermalukan kami dan lolos begitu saja?" Ian berdiri perlahan, menatap mereka dengan sorot mata dingin. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menyingkirkan kotak perkakasnya agar tak hancur. Anak-anak pedagang mulai ditarik ke belakang oleh orang tua mereka, sementara para nelayan saling berbisik gelisah. Ada ketakutan, tetapi juga rasa penasaran, apakah pemuda ini benar-benar berani menantang geng Cemplon. Preman pertama melangkah maju dan mendorong dada Ian keras. "Ini pelajaran, biar kau tahu tempatmu." Dengan cepat ia mengayunkan tinju. Namun Ian, berkat latihan berhari-hari, memiringkan tubuhnya, menghindari pukulan itu, lalu menangkis serangan berikutnya. Gerakannya mulus, penuh kendali, bukan amukan buta, tetapi ketepatan seorang yang tahu apa yang ia lakukan. Penonton yang tadinya takut kini menahan napas, mata mereka membesar. Preman bertato mencoba menyerang lagi, tetapi Ian menangkap lengannya, memutarnya, dan mendorongnya hingga pria itu terhuyung ke peti ikan. Preman kedua mencoba menyerang dari belakang, tetapi Ian berbalik cepat, menghindar, dan menyapu kakinya dengan gerakan silat yang membuat pria itu terjatuh keras ke dermaga. Suasana pelabuhan pecah. Beberapa warga bersorak kecil sebelum cepat-cepat menutup mulut, takut Cemplon mendengar. Ian berdiri tegak, napasnya teratur meski jantungnya berdegup kencang. Ia tidak mengejar preman yang tersungkur, ia tahu kekerasan bukan tujuan, hanya peringatan. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, "Katakan pada Cemplon, Ketapang bukan miliknya.
Kedua preman itu bangkit dengan wajah merah padam, penuh amarah dan rasa malu. Mereka menatap Ian dengan dendam membara, tetapi memilih mundur, tahu bahwa melawan lebih jauh di depan mata warga akan memperburuk keadaan. Saat mereka pergi, bisik-bisik harapan mulai mengalir di antara para pedagang dan nelayan. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tak mereka duga, seorang tukang sol sepatu bisa melawan. Ketika kerumunan perlahan bubar, Pak Darto mendekat dan menepuk bahu Ian dengan bangga. "Kau telah menyalakan api, Ian. Dan api itu takkan mudah dipadamkan." Ian menatap laut yang bergelombang, hatinya berdebar bukan karena kemenangan, tetapi karena ia tahu Cemplon Gondrong takkan tinggal diam. Di balik kemenangan kecil itu, badai yang lebih besar sedang menunggu di Cakrawala Ketapang. Keesokan harinya, pelabuhan Ketapang terasa berbeda. Bisik-bisik kecil menyebar di antara pedagang ikan, buru angkut, dan nelayan yang baru kembali melaut. Nama Ian kini menjadi buah bibir, tukang sol sepatu yang berani melawan geng Cemplon. Warga yang biasanya berjalan dengan kepala tertunduk mulai saling bertukar pandang dengan secercah harapan. Di setiap sudut dermaga, ada percikan keberanian yang sebelumnya terkubur. Pak Darto, nelayan tua yang selama ini memilih diam, mengumpulkan beberapa orang ke gudang tuanya malam itu. Di bawah cahaya lampu minyak yang redup, wajah-wajah lelah itu berkumpul, pedagang ikan, buru angkut, bahkan seorang ibu penjual nasi uduk. "Kita tak bisa terus seperti ini," kata Pak Darto dengan suara parau. "Ian sudah memberi contoh. Jika kita bersatu, mereka tak bisa menguasai Ketapang lagi." Seorang buruh muda yang tangannya penuh bekas luka angkat bicara. "Tapi Cemplon bukan orang biasa. Dia punya banyak anak buah. Kalau kita melawan, keluarga kita bisa jadi korban." Suasana hening. Semua menunduk, menyadari ancaman nyata yang membayangi. Namun kemudian, seorang ibu parubaya menghela napas panjang. "Kalau kita terus diam, anak-anak kita akan tumbuh dalam ketakutan. Itu lebih buruk daripada risiko apapun." Di luar gudang, Ian berdiri, mendengar percakapan itu tanpa sengaja. Ada rasa haru menyelusup ke dadanya. Ia tidak menyangka keberaniannya yang sederhana bisa mengguncang ketakutan yang sudah berakar lama. Namun ia juga tahu, tanggung jawabnya kini semakin besar. Cemplon Gondrong takkan tinggal diam setelah anak buahnya dipermalukan di depan banyak saksi. Keesokan harinya, tanda-tanda perlawanan mulai terlihat. Beberapa pedagang menolak memberi uang keamanan. Buruh angkut mulai saling melindungi, menolak diintimidasi. Bahkan anak-anak nelayan, yang dulu menyingkir saat preman lewat, kini berani melemparkan tatapan tak lagi penuh ketakutan. Ketapang mulai bernafas, meski hanya sekejap, di luar bayang-bayang geng Cemplon. Cemplon Gondrong, mendengar berita itu, mengamuk di markasnya. Gelas pecah di lantai ketika tangannya menghantam meja. "Mereka pikir aku lemah karena satu tukang sol sepatu." Suaranya menggema seperti petir. Ia memerintahkan anak buahnya mengumpulkan semua yang menolak membayar, berjanji akan menghancurkan semangat mereka di depan mata seluruh pelabuhan. Sore itu, kabar tentang kemarahan Cemplon menyebar cepat. Warga mulai cemas, tetapi kali ini, mereka tidak hanya bersembunyi. Beberapa lelaki muda diam-diam menajamkan parang atau menyembunyikan kayu pemukul di balik telapak mereka. Para perempuan mempersiapkan tempat berlindung untuk anak-anak. Ada ketakutan, tetapi juga keberanian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Ian berdiri di tepi dermaga, menatap Cakrawala yang mulai memerah. Ombak berdebur keras seolah mengumandangkan peringatan. Di dalam hatinya, ia tahu pertarungan berikutnya akan lebih brutal, bukan lagi hanya tentang dirinya, tetapi tentang nasib seluruh Ketapang. Ia mengepalkan tangan, merasakan luka-luka lama yang mulai sembuh. Kali ini, ia tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, pelabuhan Ketapang memiliki harapan. Malam turun dengan langit yang kelam, awan pekat menutup bulan, dan angin laut meraung seperti hewan buas. Dermaga Ketapang yang biasanya riuh kini sunyi, hanya gemeretak kayu yang dihantam ombak. Lampu-lampu, pelabuhan berkelip-kelip, sebagian padam tertiup badai. Di tengah suasana mencekam itu, Ian berdiri seorang diri di ujung dermaga, jaket lusuhnya berkibar diterpa angin. Di kejauhan, suara langkah-langkah berat mendekat, diiringi tawa kasar geng Cemplon. Cemplon Gondrong muncul dari bayangan, rambut panjangnya basah tertiup angin, wajahnya tampak lebih garang dari sebelumnya. Di belakangnya, belasan anak buahnya mengepung, membawa balok kayu dan rantai besi.
Kau pikir bisa mempermalukan aku dan hidup tenang, tukang sol? Suaranya menggema, bercampur dengan deru ombak. Malam ini, Ketapang akan belajar siapa penguasanya. Ian menatapnya tanpa gentar, meski jantungnya berdegup cepat. Ketapang tidak butuh penguasa, balasnya, suaranya tenang tapi menusuk. Pelabuhan ini milik orang-orang yang bekerja keras, bukan milik preman yang memeras. Ucapan itu menggema di dermaga yang basah, membuat beberapa anak buah Cemplon tampak ragu sesaat. Dengan teriakan marah, dua preman menerjang lebih dulu. Ian bergerak lincah, menghindari rantai besi yang diayunkan ke arahnya. Satu tendangan samping membuat seorang preman terjungkal ke air laut, sementara sapuan kakinya melumpuhkan yang lain. Suara sorak kecil terdengar dari kejauhan, warga yang bersembunyi di balik gudang-gudang ikan mulai menyaksikan keberanian itu. Badai semakin menggila, petir menyambar di langit, menerangi wajah-wajah ketakutan dan marah di dermaga. Anak buah Cemplon menyerang beramai-ramai, tetapi Ian menangkis, memutar, dan menghindar dengan gerakan silat yang diasah dalam latihan panjangnya. Satu demi satu, mereka tumbang, ada yang terguling ke peti ikan, ada yang lari ke gelapnya malam. Namun setiap serangan melelahkan tubuh Ian, keringat bercampur darah di dahinya. Akhirnya, hanya Cemplon gondrong yang tersisa. Mereka berdiri berhadapan di ujung dermaga, angin badai menerpa wajah mereka. Cemplon melempar balok kayu dan menyerang dengan kekuatan brutal, tetapi Ian menangkis dengan cekatan, mengalihkan energi lawannya. Pertarungan itu lebih dari sekadar adu fisik, ini adalah pertarungan harga diri, nasib Ketapang, dan ingatan pada ayahnya yang mengajarinya keberanian. Dengan satu gerakan cepat, Ian memanfaatkan tenaga lawannya, memutar tubuh Cemplon dan mendorongnya keras. Balok kayu terlepas, dan Cemplon terjatuh ke dermaga, terengah-engah. Ia mencoba bangkit, tetapi pandangan warga dari kejauhan, mata-mata yang selama ini tunduk, membuatnya goyah. Ia menyadari kekuasaannya runtuh bukan hanya karena pukulan Ian, tetapi karena ketakutan warga sudah berubah menjadi perlawanan. Petir terakhir menyambar langit, menerangi wajah Ian yang berdiri tegak, napasnya berat tetapi penuh kemenangan. Warga mulai keluar dari persembunyian, langkah-langkah mereka bergabung satu persatu di dermaga basah itu. Tak ada lagi sorak ketakutan, hanya desahan lega dan bisik-bisik harapan. Malam itu, badai bukan hanya merobek langit Ketapang, ia juga merobek tirani yang selama ini membelenggu pelabuhan. Dan di tengah angin yang masih meraung, tukang sol sepatu itu telah menjadi badai yang membebaskan. Fajar menyingsing di atas Ketapang dengan sinar keemasan yang menembus sisa-sisa badai semalam. Dermaga yang basah masih menyimpan bekas pertarungan, papan kayu retak, peti ikan berserakan, dan genangan air asin bercampur darah. Namun di balik kekacauan itu, ada keheningan yang penuh arti. Burung-burung camar kembali berputar di langit, seolah menyambut kelahiran baru bagi pelabuhan ini. Ian berdiri di tepi dermaga, matanya menatap lautan luas. Luka-luka di wajah dan tangannya masih terasa perih, tapi beban di dadanya perlahan menghilang. Beberapa buruh angkut menghampirinya dengan langkah ragu. Salah seorang dari mereka, pemuda kurus bernama Arga, menundukkan kepala dalam-dalam. "Kami berutang nyawa padamu, Ian," suaranya serak. Ian menggeleng pelan, "Kalian tidak berutang pada siapapun. Ini pelabuhan kita semua." Di sudut lain, warga mulai membersihkan puing-puing. Para ibu menyapu dermaga, anak-anak memunguti pecahan kayu, dan nelayan-nelayan memperbaiki perahu yang sempat rusak semalam. Tidak ada lagi bayangan anak buah Cemplon berkeliaran. Mereka telah tercerai-berai ke arah hutan bakau atau lari meninggalkan Ketapang setelah pemimpinnya dipermalukan. Rasa takut yang bertahun-tahun menghantui pelabuhan itu sirna bersama fajar. Pak Darto berdiri di atas peti ikan yang rusak, memanggil warga untuk berkumpul. Wajahnya yang biasanya suram kini bersinar lega. "Kita tidak boleh lengah," ucapnya lantang. "Cemplon mungkin kabur, tapi bisa saja ia kembali. Kita harus bersatu, menjaga Ketapang agar tak lagi dikuasai ketidakadilan." Suara setuju menggema, disertai tepukan tangan yang awalnya ragu, lalu semakin kuat. Ian menunduk sejenak, hatinya dipenuhi campuran bangga dan cemas. Ia tahu, kemenangan semalam hanyalah awal. Bukan hanya soal mengalahkan preman, tapi mengembalikan harga diri dan kebersamaan warga. Ia melihat para pemuda yang kini berdiri lebih tegap, para ibu yang kembali tersenyum, dan anak-anak yang menatapnya seolah ia adalah pahlawan. Tapi di dalam dirinya, ia hanyalah seorang tukang sol sepatu yang ingin hidup damai. Saat matahari semakin tinggi,
beberapa nelayan memutuskan untuk kembali melaut, dan pedagang mulai membuka lapak. Kehidupan perlahan berdenyut lagi. Ada aroma ikan segar, suara tawa yang sempat hilang, dan riuh rendah tawar-menawar yang kembali memenuhi udara. Pelabuhan Ketapang, yang semalam dilanda badai, kini menjadi tempat yang terasa lebih hidup daripada sebelumnya. Di ujung dermaga, bendera kecil yang pernah dijatuhkan preman kini ditegakkan kembali. Seorang anak kecil memasangnya di tiang kayu, dibantu Arga. Ketika kain usang itu berkibar ditiup angin laut, warga yang berkumpul serentak bersorak. Sorakan itu bukan hanya untuk Ian, tapi untuk keberanian mereka sendiri, keberanian yang selama ini terkubur di bawah ketakutan. Ian menarik napas dalam-dalam, merasakan udara asin yang kini terasa lebih bebas. Pelabuhan ini milik kita, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Di kejauhan, garis horizon tampak bersih, seolah menandakan masa depan baru. Ketapang telah bangkit, dan meski luka-luka semalam belum sepenuhnya sembuh, semangatnya telah berubah. Pelabuhan itu bukan lagi tempat preman berkuasa, ia kini menjadi simbol persatuan dan harapan. Seminggu setelah duel mematikan di dermaga, Ketapang telah berubah drastis. Dermaga yang dulu penuh ketakutan kini dipenuhi tawa anak-anak, aroma ikan segar, dan teriakan pedagang yang berebut pelanggan. Peti-peti ikan ditata rapi, perahu-perahu nelayan kembali hilir mudik tanpa rasa was-was. Warga sudah tak lagi berjalan dengan kepala tertunduk, mata mereka kini menatap lurus ke depan, penuh keyakinan. Ian duduk di depan lapak sol sepatunya yang sederhana, tangannya sibuk menjahit sepatu tua milik seorang nelayan. Di sekelilingnya, beberapa pemuda yang dulu takut kini bercanda sambil membantu. Arga, buruh kurus yang sempat merasa hina karena takut, kini berdiri tegak di sisinya. "Tanpamu, Ketapang takkan seperti ini," ucapnya dengan senyum. Ian hanya tertawa kecil. "Tanpa keberanian kalian, aku tak bisa berbuat apa-apa." Pak Darto memimpin pertemuan warga di balai kecil pelabuhan. Mereka sepakat membentuk kelompok penjaga dermaga, bukan untuk menakuti, tetapi untuk melindungi. "Kita harus pastikan Ketapang tak lagi dikuasai ketidakadilan," katanya lantang. Para nelayan dan pedagang setuju, beberapa di antaranya bahkan menawarkan diri untuk berpatroli bergiliran. Suasana pertemuan itu hangat, jauh berbeda dari ketegangan beberapa minggu lalu. Di tengah keramaian, kabar angin beredar bahwa Cemplon Gondrong melarikan diri jauh keluar kota. Ada yang bilang ia terluka parah dan takkan kembali, ada pula yang yakin ia menunggu waktu untuk balas dendam. Namun bagi warga Ketapang, kabar itu tak lagi menimbulkan ketakutan. Mereka telah merasakan kekuatan persatuan, dan mereka tahu, jika Cemplon kembali, Ketapang kini bukan pelabuhan yang sama. Malam itu, Ian berjalan sendirian ke dermaga, menatap laut yang tenang di bawah cahaya bulan. Ingatan tentang ayahnya, sosok nelayan sederhana yang selalu mengajarkan keberanian, kembali menghantam dadanya. Ia mengusap luka yang mulai sembuh di pelipisnya, lalu menatap bintang-bintang. "Aku sudah lakukan bagianku, Pak," bisiknya. Angin laut berhembus lembut, seolah membalas bisikannya. Di kejauhan, warga masih berkumpul, berbagi makanan dan tawa. Anak-anak berlari-lari di antara peti ikan, suara mereka berpadu dengan deburan ombak. Dermaga Ketapang yang pernah terasa gelap kini menjadi saksi kebangkitan, dari luka menuju harapan, dari ketakutan menuju keberanian. Dan di sana, nama Ian akan selalu dikenang, bukan sebagai pahlawan besar, tetapi sebagai pemuda biasa yang menolak tunduk. Keesokan harinya, beberapa perahu nelayan berangkat lebih awal, membawa bendera kecil buatan anak-anak Ketapang. Bendera itu, meski usang, berkibar gagah di ujung tiang, menjadi simbol bahwa pelabuhan ini telah bebas. Para pedagang membuka lapak mereka dengan senyum lebar, sementara buruh angkut bekerja sambil bersenandung. Ketapang telah kembali menjadi pelabuhan kehidupan, bukan sarang ketakutan. Ian menatap matahari terbit di cakrawala, sinarnya memantul di ombak tenang. Ia menarik napas panjang, merasakan kedamaian yang lama hilang. Dalam hati, ia tahu perjalanan ini bukanlah akhir, akan selalu ada tantangan, selalu ada kejahatan yang mencoba merusak. Tapi untuk saat ini, Ketapang bebas. Dan tukang sol sepatu yang sederhana itu telah mengajarkan pada semua orang bahwa keberanian sejati tak selalu lahir dari kekuatan, tetapi dari hati yang tak mau menyerah.